Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 yang dalam 2 minggu ke depan akan menghadapi ujian tulis berbasis komputer SBMPTN 2021. Pada saat ini kita akan masuk ke paket kedua, ya. Jadi paket 1 sudah selesai, stoikiometri part 1 dan part 2. Sekarang kita masuk paket 2, larutan. Dan larutan juga ada 2 part nih. Rencana 15 soal. Part 1 ini 7 soal, mudah-mudahan bisa. Referensinya soal-soal SBMPTN, SIMA UI, UM, UGM 2019. Tentu dengan sebagian terbesar diambil dari soal-soal SBMPTN 2019 dan mungkin ada SBMPTN 2018. Sisanya kita ambil sebagai acuan SIMA UI dan UM, UGM 2019 ya, sebagai perbandingan. Bagi siswa kelas 11, materi larutan ini juga bisa dipakai sebagai review. Karena materi ini sudah diberitahu ada di dalam buku jilid 2 buku saya ya. Maestro Martin Kanginan. Ya, kimia kelas 11 ya. Mungkin Anda juga sudah diajarkan, dan untuk asam dan basa serta menghitung pH ya, itu sudah di-upload oleh saya ya di materi kelas 11. Yang titrasi yang belum. Ya. Tapi prinsipnya titrasi itu sama dengan reaksi biasa, ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi silakan di-review. Tentu berbeda ya, menjelaskan di kelas 11 dengan menjelaskan untuk SBMPTN tentu berbeda. Kalau di kelas 11 kita harus berusaha memasukkan filosofi ya. Filosofi dari pengertiannya. Karena itu kita tidak langsung ke rumus. Tapi kalau untuk kelas 12 tentu kita harus straight to the point karena waktunya hanya 1 menit. Oke. Kita mulai dari part 1. Ya. Ini informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Jadi ada 3 soal. Ya. Jawabannya berdasarkan bacaan ini, ya. Jadi sebanyak 20 ml larutan hidrasin N2H4 0,02 m. KB N2H4 2,0 kali 10 min 6. Jadi Anda lihat KB-nya diketahui. Nah, biasanya kalau KB diketahui itu maka ini dianggap basa lemah. Ya, ini dianggap basa lemah. Makanya KB-nya diketahui. Ya. Kalau basa kuat biasanya KB nggak diketahui. Ya. Dititrasi. Jadi titrasi itu maksudnya ekuivalen ya. Dengan larutan asam kuat. Nah, ini sudah dibilang asam kuat HCl ya. 0,01 m. Ya, seperti itu. Oke. Pertanyaan nomor 1. Berapakah pH larutan hidrasin sebelum dititrasi? Jadi sebelum dititrasi ini. Jadi hanya ada hidrasin saja, ya. Hanya ada hidrasin saja. Seperti kita lihat, di hidrasin diketahui KB, berarti ini dianggap basa lemah. Jadi mencari pH dari larutan hidrasin sama saja mencari pH larutan basa lemah, ya. Karena itu secara teori saya buat dulu teorinya, ya. Nanti kita pakai lagi nih, data ini kita pakai. Oke. Ya, secara teori. Ya, teori dulu. Ya. Jadi kita akan cerita teori basa lemah dan asam lemah. Basa lemah itu cirinya KB diketahui, dan diketahuinya tidak besar ya. Seperti ini kan tidak besar. 2,0 kali 10 min 6. Ya. Kemudian kalau asam lemah cirinya Ka diketahui ya. KB itu tetapan ionisasi basa, Ka adalah tetapan ionisasi asam. Ya, kemudian kalau untuk basa lemah, maka yang kita hitung tentu konsentrasi OH- sama dengan akar KB kali N kali konsentrasi dari basa, M dari basa. Ya. Di mana N ini adalah banyak ion hidroksida per molekul basa. Ya, untuk basa poliprotik. Kalau basa monoprotik seperti NaOH, KOH, LiOH itu N-nya 1. Tapi kalau untuk basa kuat yang biasanya ada 2 ya. Kalau basa lemah ya, biasanya ada valensi 2, ada valensi 3. Misalnya valensi 3 Al. AlOH3 berarti N-nya 3. Ya, kalau yang 2 itu ya Anda cari aja yang 2 ya. Oke. Kemudian kalau asam lemah berbeda. Walaupun dia asam poliprotik, tidak ada N ini. Karena N-nya selalu sama dengan 1. Ini teori terbaru
yang sesuai dengan eksperimen ya. Jadi kalau ada masih yang nulis N, itu berarti salah konsep, tidak sesuai dengan eksperimen. Kenapa? Karena walaupun asamnya poliprotik, misalnya H3PO4, ya, asam lemah H3PO4, tetaplah N-nya bukan 3. Ya, kalau zaman saya dulu sekolah N-nya 3. Ya itu tidak sesuai konsep, karena nggak sesuai dengan hasil eksperimen. Kenapa walaupun hanya 3N-nya 1? Karena asam poliprotik selalu terionisasi secara bertahap. Ya, jadi kalau ada 3 gini, dia 3 tahap. Dan hanya pada tahap setelah paling banyak dihasilkan H+. Sekitar 95%. Ya. 95% H+ itu dihasilkan pada tahap 1 ya. Jadi maksudnya begini, H3PO4 itu tidak langsung terurai menjadi PO4-3 seperti zaman saya dulu sekolah. Tapi dia kalau terurai juga ya, dan ini hampir di atas 90% ya. 95% bahkan mungkin lebih, itu akan terurai jadi H. Jadi H+-nya keluar dulu ya. Jadi H2PO4 ya. Min ditambah H+. Nah, seperti ini. Ini tahap 1 ini. Nah, di tahap 1 inilah paling banyak dihasilkan H+. Mungkin 95%. Sisanya 5% lagi baru tahap kedua, ya. Nanti tahap kedua ini yang mengurai kan? Ya. H2PO4 min terurai menjadi HPO4 min plus H+. Nah, tapi ini kecil, ya. Ini kecil. Jauh lebih kecil dari tahap pertama. Sehingga bisa diabaikan. Ya, tidak signifikan. Terakhir tahap 3, kalau 3 pasti ada 3 tahap. HPO4 min menjadi PO4 min, ya, ini 2 min ya, 2 min karena sudah keluar, ini 3 min, baru plus H+. Sorry, ini PO4 2 min, ya, ini ini yang 2 min, ini 3 min betul. Nah, seperti ini. Ini tahap 3, ini juga bisa diabaikan lebih sedikit lagi, ya. Jadi kalau ini misalnya diketahui Ka1, ini Ka2, ini Ka3, maka Ka1 jauh lebih besar daripada Ka2 dan jauh lebih besar dari Ka3. Karena itu bisa diabaikan, ya. Jadi hati-hati. Dan ini keluar di soal ini, dan ini yang jadi polemik. Sebagian dari orang akan jawab ini pakai N. Mungkin hanya saya kali atau sedikit orang yang menjawab N-nya tidak boleh ada. Kalau itu ingin disesuaikan dengan kondisi eksperimen. Atau pakai textbook yang baru ya, textbook yang terbaru. Ya, jadi nanti kita akan lihat nanti di soal. Ya, mungkin di part 1 ini juga nanti ada soalnya. Oke. Sekarang jadi kita ini adalah basa lemah, jadi kita akan pakai rumus ini, ya. Kita akan pakai rumus ini. Konsentrasi OH min, ya. Jadi seperti ini. Nah, ya. Larutan hidrasin diketahui Kb-nya 2,0 kali 10 min 6. Berarti ini basa lemah. Dan seperti amonia, dia dianggap basa monoprotik. Kalau basa iya, dia satu tahap. Tapi kebetulan N2H4 ini seperti NH3, basa monoprotik dia. N-nya 1. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali M basa. Konsentrasi basa. Nah, konsentrasi basa diketahui kan? Ya, mana tadi? Ini, 20 ml larutan hidrasin 0,02 M. Diketahui 0,02 M. Sebelum dititrasi. Jadi dengan demikian langsung bisa dihitung ya. Langsung bisa dihitung konsentrasi OH- akan sama dengan akar Kb-nya ini 2,0 kali 10 min 6 M basanya ini ya. 2 kali 10 min 2 ya. Ini ada 2, ini ada 2, keluar dari akar jadi 2. Ini 10 min 6, 10 min 2, 10 min 8, keluar juga dari akar 10 min 4. Ya. Inilah konsentrasi OH-. Dari sini kita dapat POH kan? POH adalah min log konsentrasi OH- ya. Jadi min log ini 2 kali 10 min 4. Ya. Ini hasilnya tentu 10 pangkat min 4 di min itu 4. Ini min log 2. Nah. Tapi ini POH.
Yang ditanyakan bukan pOH tapi pH. Ya, yang ditanya adalah pH ini, ya. Yang ditanya adalah pH. Jadi pH-nya sama dengan 14 dikurangi pOH. Ya, dianggap suhunya 25 derajat Celcius ya. Suhu kamar ya, nggak ada keterangan. Karena kalau bukan suhu 25 dia nggak 14, tentu ada lagi. Jadi ini 14 dikurangi nih ya. Jadi dikurangi 4, dikurang-kurang tambah. Sehingga akhirnya ketemulah 10 tambah log 2 ya. Jadi jawaban D. Ya, jadi jawaban D. Ini soal nomor pertama ya. Jadi rumus yang kita pakai ini. Ya, menghitung pH basa lemah ya. Ini pH basa lemah ya. Kita mau menghitung pH basa lemah. Oke, sekarang kita ke nomor yang kedua. Ya, pH larutan setelah dititrasi. Nah, ini setelah dititrasi. Kalau tadi kan sebelum dititrasi, jadi hanya hidrasin saja. Sekarang setelah dititrasi berarti sudah bereaksi ya. Ini soalnya kan? Ya. Ini soalnya kan? Sebanyak 20 ml larutan hidrasin dititrasi dengan larutan asam kuat ini. Nah, sekarang berapa kPa-nya kalau setelah dititrasi 20 ml ya. Jadi sekarang 20 ml kan setelah dititrasi dengan 20 ml. Ya. Jadi kalau kita lihat ini gini ceritanya. Ini 20 ml 0,02 m hidrasin ya. Gitu ya. Hidrasin itu basa lemah ya kan. Sekarang kita tambah dengan asam kuat HCl ya. Ditambah dengan HCl. HCl-nya asam kuat. HCl-nya ditanya setelah 20 ml ya, dititrasi dengan 20 ml. Jadi ini 20 ml 0,01 m. Nah, di sini hidrasin ini dianggap bervalensi 1 ya. Bervalensi 1. Jadi nanti kalau Anda lihat reaksinya nanti begini pokoknya. Ini ada hidrasin ditambah HCl. Ya, ini basa lemah, ini asam kuat. Ini dia akan menjadi garam. Ya, dia di sini akan menjadi garam yang berasal dari basa lemah asam kuat. Ya, ini garam. Ditambah air biasanya gitu kan ya. Dan karena di sini semuanya HCl ini asam monoprotik, hidrasin basa monoprotik, maka koefisiennya semua akan 1. Ya, ini akan 1 semua. Ya, ini nggak perlulah. Yang penting kan di sini. Nah, sekarang kita lihat hidrasin mula-mula ada berapa mol? Karena ini harus 1 mol, 1 mol, 1 mol ya. Kita lihat hidrasin ya. N2H4 ya. N2H4. Ya, awalnya berapa? Ini 20 ml dikalikan 0,02 m ya. Anda sudah tahu mililiter kali m itu milimol. Ya, ini sama dengan 0,4 ya, milimol. Nah, sementara HCl awalnya berapa? Ini 20 ml 0,01 m. Jadi 20 ml kali 0,01 m. Jadi sama dengan 0,2 milimol. Ya. Jadi perhatikan hidrasin 0,4 milimol ya. Sementara HCl hanya 0,2. Nah, kalau 1:1 kan berarti hidrasin yang bereaksi, yang habis ini berarti kan, yang habis ini. Ini habis ini. Nah, kalau ini habis, berapa hidrasin yang diperlukan? 0,2 minus nanti kan? Minus 0,2 milimol. Nah, jadi kelihatan sisa ya. Ini 0,4 milimol, bereaksi 0,2. Jadi sisa hidrasinnya. Jadi hidrasin ini sisa. Ya, sisa hidrasinnya. Berapa sisanya?
0,4 dikurangi 0,2. 0,2 milimol. Gitu. Ini habis. Nah, terbentuklah garam. Ya, terbentuk garam di sini 1:1. Berarti garam yang terbentuk dihitung dari hasil ya 0,2. Ya, garam yang terbentuk 0,2 milimol. Nah, begini. Jadi sekarang di dalam larutan itu ada ini sisa ya. Di dalam larutan itu ada N2H4 sisa 0,2 milimol. Ini di dalam larutan setelah reaksi ya. Di dalam larutan setelah titrasi ya. Setelah titrasi, titrasinya dengan 20 ml tadi ya. Dititrasi dengan 20 ml kan. 20 ml HCl. Nah, ini ada N2H4 sisa, karena N2H4-nya lebih banyak. Kemudian di sini ada garam ya. Garam dari basa lemah asam kuat. Berapa yang terbentuk? 0,2. Nah, ini adalah ciri dari larutan penyangga. Ini yang kita sebut larutan buffer. Ya, larutan buffer ini. Ya, larutan buffer. Ya. Nah, buffernya buffer apa? Asamnya yang kuat, ya kan? Ya. Basanya yang lemah, ya. Nah, karena basanya yang lemah, gitu, di sini basanya yang lemah kan, sisa. Jadi disebutnya larutan buffer basa. Begini. Larutan buffer basa. Ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan pH larutan buffer? Nah, Anda lihat di sini. Nah, inilah teorinya. Ya, jadi ini larutan buffer ini ya. Ini larutan buffer. Yang ini yang akan kita hitung pH-nya kan. Ini yang mau kita hitung pH-nya. Larutan buffer basa, karena basanya yang sisa basa lemah. Ya, ini basa lemah. Jadi larutan penyangga basa itu adalah campuran dari basa logam di dalam larutan ya. Di dalam wadah itu ada basa logam dan ada garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Ya, nah ini buffer. Karena buffernya basa yang dihitung konsentrasi OH-. Ya, sama dengan Kb, tetapan ionisasi basa, dikali mol basa. Karena yang lebih basanya ya, mol basa lemah, dibagi mol asam. Sebetulnya mol asam konjugasi. Ya. Nah, mol asam konjugasi ini dihitung dari garam. Ya, kalau di sini kebetulan 1:1. Ya. Kalau nggak 1:1, ya harus dihitung dari garam. Ya. Jadi garam ini kan akan terurai nanti nih. Ini akan terurai, ya kan? Nah, salah satu dari uraiannya ini adalah asam konjugasi. Ya. Ini nanti akan terurai kan? Jadi asam konjugasi. 100% ya terurai asam konjugasi. Asam konjugasi dari hidrasin. Ya, dari hidrasin. Itu ya. Asam konjugasi. Jadi sebetulnya konsentrasi basa lemah ya, hidrasin yang sisa dibagi konsentrasi asam. Tapi asam ini biasanya berasal dari garam. Ya, itu. Kalau larutan penyangganya larutan penyangga asam, artinya apa? Yang lebih asam lemah. Jadi yang lebih asam lemah, bukan asam kuat ya. Ini kalau asam kuat enggak. Yang lebihnya asam lemah dan terbentuk garam di dalam wadah itu yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Nah, karena yang lebih dari asam lemah, maka konsentrasi A+ sama dengan Ka. Bukan Kb ya, Ka. Dan asam lemah konsentrasi A+. Kali mol asam lemah. Kalau ini kan basa lemah. Per mol basa konjugasi. Nah, biasanya diperoleh dari garam. Oke? Ya, kalau begitu, sekarang kita hitung ya. Berarti dia ngikuti rumus yang ini ya. Ngikuti rumus yang ini. Konsentrasi OH- akan sama dengan Kb dari hidrasin, N2H4, kan gini ya, kali mol basa lemah, di sini basa lemah yang sisa ini, mol hidrasin, sisa, dibagi mol asam konjugasi, tapi mol asam konjugasi di sini valensinya 1, jadi berasal dari mol garam. Ya, jadi ini mol garam saja. Dan sudah kita tahu masing-masing ya. Ya. Kb-nya berapa?
2,0 kali 10 min 6. Oke? Kali mol hidrasin sisa. Ini tadi 0,2 kan? 0,4 kurang 0,2. 0,2 milimol. Per mol garam yang terbentuk. Nah ini mol garam 0,2 juga. Diperoleh dari sini 1:1. Nah, seperti ini. Ya. Maka kita dapatlah konsentrasi OH- sama dengan, ini bisa hilang kan? Nah, 2,0 kali 10 min 6. Yang mau kita hitung apa? pH ya, pH. Berarti kita hitung dulu pOH-nya. Seperti tadi, min log kan? Min log ini kan? Ya. Min log konsentrasi OH- ini. 2,0 kali 10 min 6. Nah, min log 10 min 6, ini 6. Ini dikurangi log 2. Nah, jawabannya dalam log 2 ya. Oke. Jadi pH, anggap aja suhunya 25 derajat Celcius, 14 dikurangi pOH kan gitu. Anggap aja suhunya 25 derajat Celcius. Jadi 14 kurang ini, kurang 6, kurang log 2 plus log 2. Jadi hasilnya adalah 8 plus log 2. Jawaban D. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Jadi masih bacaan tadi, ya. Pada titik ekuivalen. Nah, sekarang pada titik ekuivalen. Tepat saat penambahan 40 ml HCl. Jadi Anda lihat. Kalau ditambah 40 ml HCl baru ekuivalen. Sesuai dengan ini kan. Ini kan 0,4 milimol. Jadi supaya mau ekuivalen HCl-nya juga harus 0,4. Ya kan? Nah, supaya HCl 0,4 ya toh, maka HCl volumenya harus 40 ml. Kan ini kan dari sini. Tadinya kan 20, ya. Nah, kalau dia mau 4 milimol ya harus 40 ml. Ya, kalau kita kalikan 0,01 m, maka ini hasilnya adalah 0,4 milimol. Pas, ya toh. Jadi dia harus 40 ml. Sesuai. Nah, pH larutan. Nah, kalau misalnya ini ekuivalen, berarti dua-duanya habis, ya kan? Kalau ekuivalen berarti dua-duanya habis, ya. Jadi kalau ekuivalen berarti dua-duanya habis, ya. Jadi gini ya, ini anggaplah hidrasin ya. Nah, pokoknya hidrasin ya. Ditambah HCl. 1:1 semua ini. Ya, ini habis. Nah, yang terbentuk hanya ini. Basa lemah asam kuat. Ini yang terbentuk ya toh. Tentu sebanyak 0,4 milimol ya. Nah, ini air. Jadi Anda lihat pH hanya ditentukan oleh garam ya. pH-nya hanya ditentukan oleh garam. Garam saja. Nah, garam yang ada basa lemah dan asam kuat ini disebut garam terhidrolisis. Terhidrolisis. Ya, garam terhidrolisis. Karena salah satunya ada basa lemah asam kuat, atau jadi ini bisa basa lemah asam kuat atau asam lemah basa kuat. Jadi salah satu lemah, salah satu kuat. Ini adalah garam terhidrolisis. Ya. Nah, di sini kita tidak perlu ngitung berapa besarnya pH, ya. Hanya lebih kecil, lebih besar atau sama dengan. Nah, Anda lihat basa lemah asam kuat, ini yang kuat asamnya kan? Jadi ini akan bersifat asam, ya. Jadi di sini garam terhidrolisis bersifat basa. Bersifat asam. Ini asamnya lebih kuat kan? Bersifat asam. Nah, Anda tahu kalau bersifat asam pasti pH-nya lebih kecil 7, ya. Gitu. Bersifat asam pasti pH-nya lebih kecil 7. Jadi jawabannya langsung A. Lebih besar 7 itu kalau basa. Sama dengan 7 kalau netral. Ya, netral. Netral itu apa? Kalau ini garamnya dari basa kuat, asam kuat. Nah, kalau seperti ini habis, terus garamnya basa kuat, asam kuat, ya, maka ini pH-nya 7. Netral. Ya, netral. Jadi netral itu garamnya harus berasal dari basa kuat dan asam kuat yang setara. Sehingga di sini habis. Ya, maka pH-nya 7. Nah, ini ngawur kalau ini. Ya. Oke, sekarang kita ke nomor 4.
Sekarang kita lanjutkan, masih UTBK SBMPTN 2019. Ini ada lagi informasi. Untuk menjawab soal nomor 4 dan 5, sebetulnya 4 dan 6 ya. Cuma nomor 6 itu reaksi redoks. Jadi kita tunda saja nanti kalau masuk ke paket reaksi redoks. Ya. Jadi untuk menjawab soal nomor 4 dan 5, gunakan keterangan berikut. Sebanyak 50 ml larutan SO2, jadi ada 50 ml SO2 larutan itu aqua ya. Dititrasi ya, dititrasi itu sama aja dengan direaksikan. Dengan larutan, di sini nggak tahu kita, X mililiter lah misalnya ya. KBr O4 0,1 M. Ya, ini belum tahu ini. Menurut reaksi ini, reaksinya tahu ya, reaksi setara. Nah, titik ekivalen tercapai. Nah, perhatikan titik ekivalen tercapai. Titik ekivalen tercapai itu artinya ini dengan ini tuh habis sebanding. Ya. Saat volume KBr4 yang digunakan 50 ml. Jadi titrasi itu 50 ml ini. Ya, waktu ekivalen. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya di nomor 4, berapakah konsentrasi SO2 dalam larutan? Ya, berapa ini? Ya. Nah, seperti kita lihat SO2 diketahui mililiter. Jadi kalau itu konsentrasi, konsentrasi itu kan mol dibagi volume. Mol dibagi volume. Ya toh? Nah, kita ingin tahu SO2 ini yang mula-mula ini berapa konsentrasinya, ya kan? Ketika dititrasi oleh ini ya, tentu yang ini aja sendiri. Jadi volume larutannya udah tahu kita 50 ml ya. Jadi volumenya ini sudah tahu 50 ml untuk SO2. Ya. Sebelum ada ini kan, ini belum ada kan. Ini kan diteteskan kan. Ya, jadi ini ada SO2, ini diteteskan. Nah, ini 50 ml ini SO2 aja. Tentu konsentrasi yang semula. Jadi kita tinggal cari molnya. Nah, mol ini kita bisa peroleh dari titik ekivalen. Titik ekivalen artinya apa? Sebanding. Nah, seperti ini sekarang kita lihat ya. Ini ada SO2, ini KBrO4. Kalau ekivalen itu artinya mol SO2 dan mol KBrO4 rasionya sesuai dengan rasio angka koefisien. Sesuai dengan rasio angka koefisien. Itu namanya ekivalen. Oke, sekarang kita cari SO2 ya. Molnya. SO2. Dari reaksi, kita cari dari reaksi ini. Berapa dia? 4. Gitu. 4 per 1. Ya, kali mol dari KBrO4. Nah, mol KBrO4 bisa kita cari dari data ini kan. Ya, dari data ini. Volumenya diketahui, M-nya diketahui. Maka molnya sama dengan 50 ml kali 0,1 M. Hasilnya adalah 5 milimol. Nah, ini yang kita masukkan ke sini. Jadi ini 4 kali 5 milimol. Ya ini. Nah ini. Jadi hasilnya 20 milimol. Ya, jadi SO2 itu ada 20 milimol. Dengan demikian konsentrasi SO2 sama dengan mol per volume kan? Mol per volume. Kalau molnya milimol, volumenya harus mililiter ya. 20 milimol. Maka volumenya harus mililiter. Ya, kebetulan ya volumenya diketahui 50 mililiter. Ya. 50 mililiter. Oke, jadi ini nanti yang menghasilkan M. Seperti ini ya. Jadi hasilnya 0,4. Nah, jawabannya D ya. 0,4 M. Jadi jawaban D. Yang ini. Nah, titik ekivalen itu artinya ini SO2 dan KBrO4 sesuai dengan koefisien. SO2 dengan KBrO4 sesuai dengan koefisien. SO2 koefisiennya 4, KBrO4 1. Jadi mol SO2 sama dengan 4 per 1 kali mol KBrO4. Mol KBrO4 bisa kita dapat dari ini. Volume dan ini. Ya, dengan demikian kita dapat SO2 berapa milimol, maka kita bagi dengan volume semula. Ini dapatlah 0,4. Ya. Oke, itu nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Oke, jadi kalau nomor 4 tadi judulnya adalah titik ekivalen pada titrasi ya. Jadi titik ekivalen itu artinya zat yang dititrasi maupun yang menitrasi
itu habis, di dalam larutan habis. Yang terbentuk hanyalah produk, ya hanya produk. Sekarang kita ke nomor 5, ya. pH larutan setelah titrasi. Jadi sekali lagi, setelah titrasi tercapai ekivalen, ini sudah nggak ada. Ini juga nggak ada. Ya, kalau ini hanya aqua kan. Yang ada tinggal ini, ya, H2SO4 dan KBr. Kemudian kalau Anda perhatikan H2SO4 bisa kita hitung ya berapa mol. Bisa kita hitung lah dari reaksi ekivalen. H2SO4 ini Anda sudah tahu asam kuat. Ya, Anda sudah tahu ini asam kuat. Ya. H2SO4 ini asam kuat, Anda sudah tahu ya, ini asam kuat ini. Ini garam. Kalau Anda lihat ini K basa kuat. Br asam kuat. Jadi ini garam netral ini. Karena sama-sama kuat. Sehingga pH hanya akan ditentukan oleh ini. Ya, pH hanya akan ditentukan oleh ini. Jadi artinya kita harus bisa menghitung pH dari asam kuat. Makanya saya kasih judul pH asam kuat poliprotik. Kenapa poliprotik? Karena H2SO4. Nah, inilah yang sering terjadi kesalahan konsep. Ya, dan itu jawabannya dua-duanya ada. Ya. Kebanyakan di jawaban yang saya lihat tuh ini. Saya tidak setuju kalau saya jawabnya yang ini. Kenapa? Karena sesuai dengan konsep modern. Konsep yang sekarang ini, saya nggak tahu jawaban SBMPTN seperti apa. Tapi saya percaya yang menulis soal ini adalah para dosen yang jelas textbooknya pasti textbook baru dan sesuai dengan hasil percobaan. Jadi tentu dia tidak akan menggunakan rumus yang itu. Jadi seperti saya bilang tadi nih, ya. Kalau asam kuat, ya, apakah dia itu monoprotik seperti HCl atau poliprotik seperti H2SO4, ya. Monoprotik itu misalnya HCl, poliprotik itu misalnya H2SO4. Ya, tetap aja konsentrasi H+-nya itu rumusnya adalah konsentrasi dari asam kuat ya. M ini maksudnya konsentrasi dari asam kuat. Ya, tidak perlu dikali N, tidak perlu seperti ini. Tapi kalau basa lain, kalau basa berbeda, ya, dia pakai N kali konsentrasi basa kuat. Misalnya kalau basa kuatnya NaOH, N-nya 1. Tapi kalau basa kuatnya diprotik itu OH-nya ada 2, N-nya 2. Gitu. Kebetulan kalau basa kuat nggak ada yang 3 ya. Yang 3 itu basa lemah, AlOH3 basa lemah. Ya seperti itu ya. Jadi bedakan menghitung basa kuat polipropotik, dia satu tahap langsung ya, satu tahap. Jadi kalau CaOH2 ini terurai, dia akan membentuk Ca2+ ditambah 2OH- langsung satu tahap. Itu. H2SO4 tadi kita udah buktikan, H2SO4 nggak bisa satu tahap. Dia 2 tahap. Ya, 2 tahap. Ya, H2SO4 ini akan ada 2 tahap. Jadi tahap pertama, H2SO4 ini akan mengurai jadi HSO4-, ya, keluar proton 1. Kan gitu, keluar proton 1, sisa 1. Ya, ini kita sebut ada, kalau misalnya ada Ka, Ka1-nya ini sangat besar. Biasanya tidak ada. Sekarang sangat besar tidak ada nilainya. Nanti di tahap kedua, baru HSO4- ini akan terurai menjadi, terionisasi menjadi SO4 2- plus H+. Nah, tapi ini sangat kecil, ya, karena Ka2 jauh lebih kecil dari Ka1. Sehingga ini sangat sedikit, ya, jadi bisa diabaikan. Nah, waktu saya sekolah dulu, dan mungkin sebagian dari Anda, saya lihat sebab banyak yang pembahasan jawabnya ini. Sebagian dari Anda, saya tidak sebut ya, pokoknya ada yang pembahasannya. Saya tidak akan menyalahkan, tapi ini diskusi. Kalau saya tidak akan menjawab ini, karena nggak sesuai dengan textbook baru, dan tidak sesuai dengan percobaan, karena percobaan begini. Nah, kalau zaman saya dulu sekolah seperti ini, dan masih sebagian besar dari Anda akan menjawab seperti ini. Ya, 2H+ ditambah SO4 2-. Nah, jadi satu tahap. Sehingga dikalikan 2. Nah, dikalikan 2. Ya, ini dikalikan 2. Nah, itu kalau konsep modern tidak. Karena konsep modern harus sesuai dengan eksperimen. Dan eksperimen sudah membuktikan bahwa H2SO4 akan terurai menjadi 2 tahap. Di mana hampir semua terurai pada tahap 1 menghasilkan proton ini. Hanya sedikit tahap kedua akan menghasilkan ini. Sehingga menghitung pH-nya hanya ditentukan oleh ini. Ya, sekali lagi itu. Ya, karena itu adalah bahan diskusi. Saya bukan ahli kimia, saya percaya kepada
textbook baru dan eksperimen yang dilakukan di lab. Ya, makanya saya tulis di sini. Ya, setelah titik ekivalen titrasi tercapai dalam larutan hanya tertinggal H2SO4 dan KBr. KBr garam netral, ya, pH-nya 7, sehingga hanya ditentukan oleh asam kuat poliprotik. Ya. Dan perhatikan, asam kuat poliprotik H2SO4 terionisasi dalam 2 tahap, seperti yang saya beritahukan tadi. Pada tahap 1 dihasilkan sangat banyak H+, dan pada tahap 2 sangat sedikit H+. Karena Ka2 jauh lebih kecil dari Ka1. Sementara Ka1 ini biasanya nggak ada bilangannya, sangat besar. Ya. Nah, menganggap asam polipropotik seperti basa propotik yang bisa terionisasi dalam satu tahap adalah kesalahan konsep. Karena tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Itu yang perlu saya tekankan. Ya. Oke, dengan demikian sekarang kita bisa kerjakan berapa pH larutan setelah titrasi hanya ditentukan oleh ya M dari asam kuat, ya. Di sini asam kuatnya adalah H2SO4. Ya. M itu apa? Mol dibagi volume. Molnya diperoleh dari reaksi. Reaksinya tadi sudah, yang mana reaksinya? Ya, ini reaksinya nih. Ya. Reaksinya tadi waktu ekivalen 0,4 milimol, ya. Ya, waktu ekivalen tercapai KBRO4-nya ada 5 milimol, ya. 5 milimol, ya. 5 milimol. Ini 5 milimol, kan? Ya. Sama, ini 5 milimol. Ya, ini juga 5 milimol. 20 ini. Yang penting inilah 5 milimol, ya. SO2. Sekarang kita hitung H2SO4. Berapa koefisiennya? 4 per 4, ya. Yang 5 milimol bukan ini. Ini yang 5 milimol, sorry. Jadi dihitung dari sini, ya. H2SO4 4 dibagi 1 dikali 5 milimol. Ya, jadi perhatikan KBRO4 yang 5 milimol, ya. Nih. KBRO4 tadi kan 5 milimol. Ya. Jadi yang 5 milimol yang ini 20 tadi kan. Jadi sama dengan 20 juga. Nah, cuman hati-hati di volume. Ini setelah reaksi kan, artinya volumenya sudah bercampur, ya. Jadi volume H2SO4 ini sudah volume campuran. Karena dia terbentuk dari campuran. Ya, antara KBRO4, berapa KBRO4? 50 ml, ya. Ini 50 ml berasal dari KBRO4 ditambah 50 ml lagi berasal dari SO2. Ya, jadi volume larutannya bukan 50 ml tapi 100 ml. Ya, jadi Anda lihat. Ini kan tadinya 50 ml. Ya, yang dititrasi ini kan, ya. SO2 kan. Kemudian di sini ditambahkan KBRO4 50 ml. Bereaksi, nah setelah reaksi ini akan jadi 100 kan. 100 ml. Dan di sini hanya ada H2SO4. Ya, ditambah air tentu, ya. H2SO4. Jadi volume H2SO4 adalah 100 ml. Dengan demikian berapakah konsentrasi H2SO4? Konsentrasi dari asam kuat ini milimolnya 20 dibagi volume larutannya 100 ml. Ya, kalau ini milimol, ini mililiter, maka ini jadi M kan. Ya, jadi sama dengan 2 kali 10 min 1. Ya, M. Gini. Kemudian Anda hitung pH-nya kan. Ya, dengan ini sama dengan konsentrasi H+. Jadi konsentrasi H+-nya sama, ya. Konsentrasi H+-nya tidak pakai valensi kan, sama dengan MH2SO4. Ya, tidak ada kali N, tidak ada ini. Ya, jadi bukan dikali 2. Nah, sebagian dari Anda mengalihkan dengan 2. Nanti Anda lihat, ya. Sebagian dari Anda akan, kita tidak, karena sesuai dengan eksperimen ini. Ya, jadi 2 kali 10 min 1. Dengan demikian pH sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log
2 kali 10 min 1. Dengan demikian hasilnya adalah min kali min 1 dikurangi log 2. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi saya akan menjawab sesuai dengan konsep modern, ya, acuan buku yang terbaru, dan itu buku terbaru sesuai dengan lab. Mana tadi? Ah, ini. Maka saya akan menjawab D. Ya, sementara sebagian pembahasan ini kalikan 2. Jadi masih ngikutin waktu zaman saya sekolah dulu. 2 kali M, M asam, ya toh. Jadi sama dengan 2 kali 2 kali 10 min 1. Sehingga dia akan dapat 2 pangkat 2 kali 10 min 1. Sehingga akibatnya pH sama dengan min log ini. 2 pangkat 2 kali 10 min 1. 10 min 1, min itu 1. Kemudian ini min log 2 pangkat 2. Sehingga dia jawab 1 min 2 log 2 ya. Jadi sebagian masih menjawab ini. Dan ini menurut saya salah konsep. Walaupun mungkin banyak yang jawab seperti itu, ya. Salah konsep, ya. Oke. Jadi saya pegang ini. Jadi kalau Anda nanti mendebat saya dengan bilang bahwa mayoritas sipil, itu terserah Anda. Tapi saya hanya menyatakan yang saya yakini dari konsep modern, ya. Dan sesuai dengan eksperimen. Kita ke nomor ke-6. Saya kasih judul komponen larutan penyangga. Jadi Anda diberikan gambar seperti ini. Ini masih UTBK SBMPTN 2019 ya. Anda diberi gambar seperti ini. Ada 3 gambar. Ini gambar A, B, C. Kemudian di sini ada keterangan yang dihitamkan ini adalah ohamin. Yang dihitamkan ini ohamin. Basa kuat. Kemudian yang tidak ada hitamnya, bulatan yang tidak ada hitamnya, itu Ha, bersifat asam. Artinya asam lemah ini. Ya, bersifat asam ini maksudnya asam lemah. Jadi yang gini itu basa kuat, yang ini itu asam lemah. Gitu asalnya. Per butir itu mewakili 0,1 milimol. Jadi ini mewakili milimol ya. Ya. pKa-nya sama dengan 4, kondisi awal. Ya, ini kondisi awal ini. Ya. Nah, berdasarkan ilustrasi molekuler di atas, apabila spesies-spesies tersebut dibiarkan bereaksi. Sekarang apa yang terjadi kalau dibiarkan bereaksi? Ya. Ilustrasi molekul yang membentuk larutan penyangga. Yang mana yang ilustrasi larutan penyangga? Kan itu yang ditanya. Ya. Maka Anda harus tahu apa itu larutan penyangga. Larutan penyangga itu kan campuran antara asam lemah, gitu, bisa asam lemah dan garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Ya, atau basa lemah dan garam dari basa lemah asam kuat. Gitu. Nah, di sini kalau Anda lihat yang kuat basanya. Asamnya enggak, ini hanya bersifat asam. Ya, hanya bersifat asam namanya. Kan dia bilang Ha hanya bersifat asam. Makanya pKa diketahui. Jadi bukan asam kuat ini. pKa sama dengan 4. Ini kan artinya pKa ini kan pKa, sorry jangan di sini ya. pKa sama dengan 4. pKa itu kan artinya min log Ka. Ya, maka ini artinya Ka sama dengan 10 pangkat min 4. Nah, ini kan kecil ini, 10 min 4. Jadi ini artinya asam lemah. Ya, jadi asam lemah. Jadi asam lemah ya. Jadi yang bisa jadi larutan penyangga hanya yang ini. Nah, hanya ini. Ini nggak mungkin karena tidak ada basa lemah. Ini basa kuat. Oke, sekarang kita lihat. Kalau kita reaksikan, ini garam ini kan berasal dari reaksi kan? Ini berasal dari reaksi. Jadi asam lemah direaksikan dengan basa kuat. Nah, sehingga ini akan jadi garam nanti kan? Ini akan jadi garam, asam lemah, dan basa kuat. Tapi dalam reaksi ini habis. Ya, basa kuatnya harus habis. Asam lemahnya harus sisa. Ya, secara angka koefisien. Ya. Karena tidak ada keterangan, kita anggap aja angka koefisiennya 1:1. Tidak ada keterangan. Ya, tidak ada keterangan kan di sini. Yang ada cuma ohamin, AA. Jadi ohamin dianggap mewakili satu molekul, ini juga mewakili satu molekul. Ya. Oke, 0,1 milimol sama aja gitu ya. Jadi harus sisa. Jadi asam lemahnya harus sisa. Jadi yang hitam ini harus sisa. Artinya yang hitam harus lebih banyak
dari yang ini. Nah, yang hitam harus lebih banyak. Sekarang Anda lihat kurva A. Ya, yang hitam harus lebih banyak. Ya. Sorry. Yang sisa yang lemah yang mana? Yang ini ya, sorry. Yang lemah yang ini, yang lemah itu yang ini. Ya, ini yang hitam. Ya. Jadi maaf ya, jadi yang asam lemah ini harus sisa. Asam lemahnya yang ini kan, yang tidak ada hitam. Asam lemah harus sisa. Oke, di mana asam lemah sisa? Lihat gambar A. Ya, ini yang asam lemahnya kan. Ini yang basa kuatnya. Nah, di A yang asam lemah dulu. Ini, yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Artinya 6 milimol gitu ya. 6 kali 0,1 ya. Ini artinya kalau di sini per butir kan 0,1. Ini artinya 6 kali 0,1 milimol. 0,6 milimol. Tapi nggak perlu lah, ya kan pengalinya sama jadi nggak perlu. Basa kuatnya yang hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nggak ada yang sisa, asam lemahnya nggak sisa. Jadi A salah. Ini malah setara ya. Kalau setara malah asam lemahnya hilang, basa kuatnya juga hilang. Yang terjadi garam terhidrolisis. Garam terhidrolisis. Bukan larutan penyangga itu. Salah, yang B. Ya, asam lemah yang tidak ada hitam, basa kuat yang hitam. Oke, yang asam lemah dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang basa kuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Malah ini juga bukan larutan penyangga karena asam lemah akan habis. Ya, ini artinya ini akan habis. Ini yang akan sisa 3. Ya, sisa 3 basa kuat. Maka dia akan bersifat basa kuat ini. Ini akan bersifat basa. pH-nya dihitung dari basa kuat. Ya, pH-nya akan dihitung dari basa kuat. Salah. Kita nggak perlu ngitung. Yang ditanya penyangga. Yang C sekarang. Ya, kalau A salah, B salah, ya tinggal C. Tidak perlu dilihat lagi. Ya, nggak perlu dilihat. Ya, karena ini A dan B, A dan C salah. Jadi yang C pasti benar. Tidak perlu diperiksa ya. Tapi kalau Anda penasaran, boleh diperiksa aja. Ya, asam lemah yang tidak ada hitam, basa kuat yang dihitamkan. Asam lemah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basa kuat 1, 2, 3. Nah, kelihatan di sini sisa kan? Asam lemahnya sisa. 10 kurang 3, 7. Ini habis. Nah, ini sisa. Nanti terbentuk garam, ya kan? Reaksi dengan ini akan terbentuk garam. Ya kan? Asam lemah dan garamnya itulah larutan penyangga. Ya, asam lemah dan garamnya itulah larutan penyangga. Itu tadi yang kita bilang kan nih. Asam lemah dan garamnya itulah larutan penyangga. Oke, jadi jawabnya C ya. Ya, untuk paket 2 part 1 ini larutan kita cukupkan 6 soal aja. Mudah-mudahan di part 2 kita bisa 9 soal. Ya, secara cepat saja karena dasarnya sudah diawali di part 1 ini dasarnya. Cuma di sini belum ada pH garam terhidrolisis. Nanti di part 2 nanti kita menghitung pH larutan garam terhidrolisis. Kemudian pengertian asam basa Bronsted Lowry. Ya. Kemudian masih akan ada larutan penyangga. Ya. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, komen, dan share, supaya Anda tidak tertinggal dengan video-video yang selalu akan kami load setiap hari. Khususnya bagi siswa kelas 12 yang akan menghadapi SBMPTN. Mudah-mudahan dengan paket kami yang lengkap, matematik fisika sudah selesai, matematik masih ada utang 1, mungkin kita akan tunda dulu, supaya kita masuk di kimia dulu, sehingga keseimbangan antara matematik fisika kimia akan membuat Anda bisa sukses diterima di perguruan tinggi yang Anda kehendaki setelah Anda sukses di UTBK SBMPTN 2021. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kaninan.